Raja Siguntur, jejak kuno kerajaan di Sumatera Barat. Di tepian Sungai Batanghari, Sumatera Barat, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Siguntur. Berdiri pada masa lampau, kerajaan ini merupakan salah satu jejak peradaban kuno di wilayah Minangkabau. Siguntur dikenal karena memiliki garis keturunan raja yang panjang, dengan sejarah yang terkait erat dengan kerajaan Melayu dan Dharmasraya. Meski kini hanya meninggalkan sisa-sisa peninggalan dan cerita rakyat, kerajaan Siguntur pernah menjadi kekuatan lokal yang berpengaruh dalam perdagangan dan politik di kawasan tersebut. Asal-usul dan kejayaan. Menurut cerita yang berkembang, Raja Siguntur pertama kali didirikan oleh para pemimpin lokal yang merupakan keturunan dari raja-raja Minangkabau kuno. Lokasinya yang strategis di tepi Sungai Batanghari memungkinkan kerajaan ini untuk mengembangkan perekonomian melalui perdagangan, terutama dalam rempah-rempah dan hasil hutan. Kerajaan ini juga memainkan peran penting sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera Barat. Narasi percakapan. Di balairung istana yang sederhana namun megah, Raja Siguntur duduk di atas singgasana kayu yang diukir dengan indah. Beberapa pemimpin adat dan penasehat kerajaan berkumpul di hadapannya, membicarakan ancaman dari kerajaan lain yang semakin mendekat. Penasehat 1. Paduka Raja, kekuatan kerajaan Jambi tampaknya mulai merambah wilayah kita. Mereka telah memperluas pengaruhnya di sepanjang Batanghari. Apa yang harus kita lakukan? Raja Siguntur, dengan suara tenang namun tegas, kerajaan Siguntur memiliki sejarah panjang dalam menjaga tanah ini. Jika Jambi berani melangkah lebih jauh, kita akan hadapi mereka dengan penuh keberanian. Namun, perang selalu menjadi pilihan terakhir. Kita harus mencari jalan damai terlebih dahulu. Penasehat 2. Tapi, Paduka, beberapa desa di perbatasan sudah mulai merasa terancam. Mungkin ada baiknya kita memperkuat pertahanan dan mempersiapkan pasukan. Raja Siguntur mengangguk setuju, benar, perkuat pertahanan kita. Namun, kirim utusan untuk berdialog dengan pihak Jambi. Kita akan lihat apakah masih ada jalan untuk menyelesaikan ini tanpa pertumpahan darah. Kerajaan Siguntur memang dikenal bijaksana dalam menghadapi konflik. Meski tidak sebesar kerajaan-kerajaan tetangganya, Siguntur memiliki strategi diplomasi yang kuat dan mampu menjaga stabilitas wilayahnya selama bertahun-tahun. Warisan dan peninggalan. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan kerajaan Siguntur mulai pudar seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru di Sumatera. Kerajaan ini perlahan menghilang dari panggung sejarah, meninggalkan jejak berupa makam-makam raja kuno, naskah-naskah tua, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Hingga kini, makam Raja Siguntur dan beberapa situs kuno lainnya masih dapat ditemukan di tepian Sungai Batanghari, menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Narasi percakapan. Pada suatu senja, seorang pemuda dari desa sekitar datang menemui keturunan Raja Siguntur yang terakhir, seorang tetua bijak yang kini tinggal di rumah panggung sederhana. Pemuda, dengan nada penuh rasa ingin tahu, Paman, benarkah bahwa dahulu Siguntur adalah sebuah kerajaan besar? Aku selalu mendengar cerita dari kakek tentang kejayaan para raja. Tetua Siguntur tersenyum lembut, iya, Nak. Siguntur pernah menjadi pusat kekuasaan di tepi Batanghari. Kita mungkin tidak sebesar kerajaan lain, tapi kita selalu menjunjung tinggi kebijaksanaan dan keadilan. Pemuda, apa yang menyebabkan kerajaan ini akhirnya runtuh, Paman? Tetua Siguntur menatap jauh ke sungai yang mengalir, waktu. Nah, setiap kerajaan, besar atau kecil, pada akhirnya akan menghadapi masa senja. Perubahan zaman, datangnya kekuatan baru, dan hilangnya para pemimpin bijak,
semua itu perlahan-lahan melemahkan kerajaan. Namun, ingatlah, si Guntur tidak pernah benar-benar hilang. Jejaknya masih ada dalam hati kita, dalam cerita yang kita wariskan. Jejak kuno yang tetap hidup. Walaupun kerajaan si Guntur kini hanya tersisa dalam sejarah lisan dan peninggalan fisik yang terbatas, kebudayaan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh kerajaan ini masih dirasakan oleh masyarakat setempat. Kebijaksanaan para raja dan nilai-nilai adat tetap diwariskan kepada generasi berikutnya, menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau. Kisah tentang Raja Si Guntur bukan sekadar cerita tentang kejayaan masa lalu, melainkan sebuah pelajaran tentang kebijaksanaan dan ketabahan. Hingga hari ini, makam-makam kuno di Si Guntur dan cerita-cerita rakyat yang masih bertahan, menjadi saksi bisu dari jejak kuno kerajaan yang pernah berdiri gagah di tepi Sungai Batanghari.